kota Amerika mendukung Anies. Ini strateginya si Anies nih, kita jangan terkecoh. Yang disampaikan pengertian deception strateginya ini tipu muslihat dia, namanya politik. Apa keuntungannya Anies ke Amerika berfoto atau dia bikin wawancara dengan orang Amerika di sini seakan-akan didukung Amerika? Ibaratnya dia kan juga perlu dukungan dari yang non khilafah di Indonesia, yang confidence dengan keberadaan Amerika ini. Wah, kalau didukung Amerika berarti bagus nih orang. Padahal ini tipuan, jangan kita terkecoh. Kehadirannya si Dubes AS di PKS itu juga bukan sebagai dukungan. Itu malah signal buat kita, kan saya udah pernah bilang, bahwa PKS ini atau dengan khilafahnya ini punya kekuatan yang cukup besar sudah. Artinya dinilai oleh Amerika, dijambangi itu sebagai tanda kutip pengakuan memang mereka sudah besar nih. Harus ada pendekatan. Bukan sebagai dukungan. Mereka mengecoh kita dengan seperti itu, kita jangan terjebak. Jadi Anies itu... Bung Beta. Ya, saya tambahkan ya, Bung Beta. Di mana pandangan itu memang benar sekali. Dan perlu juga kita ketahui bahwa memang permainan politik internasional Amerika memang sangat luar biasa ya. Bagaimana cara mereka dulu untuk menjatuhkan juga. Bukan menjatuhkan sebenarnya, dikalah politik berubah, paradigma daripada Soekarno pada waktu itu, di mana dia melirik kekuatan-kekuatan komunis dan dia menggandeng Asia Afrika kan, dikemandangkan. Jadi Amerika mempelajari kelemahan Soekarno apa sih? Ya perempuan lah. Jadi ya digoyang melalui yang begitu, terus masuk orang-orang yang anti kepada Soekarno pada saat itu. Orang berpendidikan, mereka tinggalkan, hartanya disita sama negara. Ya, dan mereka lari kemari, ya, kere di sini, saudara. Tinggalnya di bedeng-bedeng kayak begini nih, ya. Ada yang stres sampai ada yang bunuh diri segala macam, saudara ya. Itu nggak main-main, saudara. Anda kira jadi pengungsi itu enak, saudara? Saya ditolong Tuhan, makanya saya bisa tinggal di apartemen. Itu buat saya itu hoki namanya ya. Saya masuk, saya tinggal nggak tinggal di camp, nggak. Cuma 2 minggu saya tinggal di camp, ya. Saya tinggalnya di rumah Belanda, saya dikasih rumah Belanda. Oh, itu hoki, saudara. Alengso aja tinggalnya di kontainer itu, ya kan? Ya kan? Saya, ya kan dulu pernah cerita di sini kan? Saya tinggalnya di apartemen. Oh, bersyukur saya, saudara ya. Beruntung saya dari sekian puluh ribu refugee ya yang ada di sini. Saya minta, saya bisa tinggal di rumah Belanda. Saya bersyukur ya. Nah, ini Paul Dere dulu, Paul Dere. Salam semua. Salam. Iya, kan itu Anies itu kan dicalonin, ya kan. Tapi kita ingat kembali kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berkenan, atau dia jadi nggak jadi, itulah paling tidak rancangan Tuhan itu yang terbaik buat negara Indonesia. Kalau Tuhan nggak berkenan, mau siapa juga. Mau super apa kalau Tuhan bilang nggak bisa, bukan dia. Iya kan, seperti Samuel memilih Daud, ya kan, iya kan, Samuel memilih Daud, Samuel ya pastor ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, kita harus ke situ mintanya, orang mana yang memang layak. Kita harus perjuangan imannya juga harus tinggi nih, di samping usaha Galarua. Terus kedua, mengenai Palestina kan lucu nih, lagi heboh kormanya Israel mau diboikot. Saya bilang hampir semua pekerja kebun kurma di Israel itu orang Palestina. Kalau diblokir orang Palestina gimana kan? Kan ini lucu gitu loh. Lucu banget. Oh, diblokir korma kata dari Israel loh. Orang korma itu dikonsinyasi dari Palestina juga ada, dari Israel sendiri ada. Seharusnya orang-orang Islam ini enggak, karena dunia ini sekarang lagi gonjang-ganjing, karena yang mensuplai gas kan sekarang dari pulau apa itu yang Yunani punya, itu kan Israel yang eksplorasi. Ya Rusia udah nggak ada lagi jatahnya, semua udah ada kontrak dengan Israel.
minyak untuk Eropa. Bagaimana? Jadi ya ini Arab-Arab juga yang lain juga lagi pada gerah juga. Itu aja Pastor Paul, dan kita percayalah siapapun yang mau dicalon, kalau Tuhan bilang tidak, pasti ada sosok tokoh lain. Makanya saya minta tuh kalau bisa kita harus berani. Jangan lagi kita bicara, oh iya, enggak. Orang, anak-anak Tuhan, anak-anak terang itu yang harus jadi. Jadi kita harus yakin gitu loh. Jangan kita pakai lagi tangan mereka. Karena mereka risikonya tinggi. Salah-salah bisa kepleset, balik lagi ke khilafah, balik lagi ke syariat. Kita harus berani memproklamasi bahwa kita juga punya calon. Dan calon itu nanti harus diuraikan. Dia punya pribadi, dia punya apa, prestasinya. Nggak usah takut, Pastor. Kita harus berani sekarang mencalonkan orang Kristen. Mau apapun alasannya, kita kan punya hikmat. Soal kampanye, ya kita kalau perlu kita sewa orang dari luar untuk strategi. Banyak kok negara-negara yang begitu. Artinya kita fair play, tapi kita juga punya pilihan yang terbaik untuk Indonesia. Itu aja, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. Iya, ada siapa? Bung Beta, lanjut. Mau nambahkan apa yang Pak Rajauti sampaikan tadi, apakah Amerika mendukung Anies? Ini strateginya si Anies nih, kita jangan terkecoh. Yang disampaikan pengertian deception strateginya ini tipu muslihat dia, namanya politik. Apa keuntungannya Anies ke Amerika berfoto atau dia bikin wawancara dengan orang Amerika di sini seakan-akan didukung Amerika? Ibaratnya dia kan juga perlu dukungan dari yang non khilafah di Indonesia, yang confidence dengan keberadaan Amerika ini. Wah, kalau didukung Amerika berarti bagus nih orang. Padahal ini tipuan, jangan kita terkecoh. Kehadirannya si Dubes AS di PKS itu juga bukan sebagai dukungan. Itu malah signal buat kita, kan saya udah pernah bilang, bahwa PKS ini atau dengan khilafahnya ini punya kekuatan yang cukup besar sudah. Artinya dinilai oleh Amerika, dijambangi itu sebagai tanda kutip pengakuan memang mereka sudah besar nih. Harus ada pendekatan. Bukan sebagai dukungan. Mereka mengecoh kita dengan seperti itu, kita jangan terjebak. Jadi Anies itu Bung Beta. Ya. Saya tambahkan ya, Bung Beta, di mana pandangan itu memang benar sekali, dan perlu juga kita ketahui bahwa memang permainan politik internasional Amerika memang sangat luar biasa ya. Bagaimana cara mereka dulu untuk menjatuhkan juga, bukan menjatuhkan sebenarnya, dikalah politik berubah, paradigma daripada Soekarno pada waktu itu, di mana dia melirik kekuatan-kekuatan komunis dan dia menggandeng Asia Afrika kan, dikemandangkan. Jadi Amerika mempelajari kelemahan Soekarno apa sih? Ya perempuan lah. Jadi ya digoyang melalui yang begitu, terus masuk orang-orang yang anti kepada Soekarno pada saat itu. Ya kelompoknya daripada sebenarnya dari Nasution, cuma karena Nasution mereka melihat ya dia bisa terpengaruh dengan ajaran-ajaran radikal, sehingga Soeharto lah dipakai. Dia sebenarnya yang gitu-gitu ya kita mengerti. Kalaupun Rusia mempunyai kekuatan seperti itu dalam lincah bermain dan didukung oleh kekuatan ekonomi serta intelijen yang begitu, wah pasti mereka akan berbuat begitu. Demikian juga Cina. Jadi jangan kita betul-betul ya terbawa dengan pikiran bahwa Amerika mendukung Anies. Ya enggak lah. Saya pikir bagaimana juga Amerika menghantam Afghanistan pada waktu itu. Karena sebenarnya Amerika terpusat kepada memang tidak setuju dengan kekuatan komunis. Itu nomor satu. Dan kedua sekarang permainan kan ya peperangan ekonomi dan teknologi. Maka Amerika sebenarnya ya memang merasa kebobolan dengan kemajuan teknologi Cina, yang semuanya ini dicuri daripada Amerika karena kebebasan Amerika untuk memberikan kesempatan zamannya Deng Xiaoping, sehingga terjadi sekarang dalam 30 tahun kemudian luar biasa kemajuan mereka. Jadi ya Amerika juga sedikit ya memang kelabakan, dan memang kelemahan daripada pemerintahan Amerika itu menentukan
dunia ini kemana? Karena ya saat ini dianggap ya Amerika lemah di bawah pemerintahan Joe Biden dan ini. Lihat aja baru-baru berapa hari lalu ini salah satu penyadap teknologi yang tinggi drone yang dipakai oleh Amerika untuk mengambil sebenarnya bagian-bagian intelijensinya itu dia jatuh di Black Sea. Ini kekalahan sebenarnya dianggap kekalahan, kok bisa begitu. Tetapi inilah kalau pemerintahannya tidak kuat, maka itulah tidak cukuplah penelitiannya mengenai intelijennya kok sampai bisa disadap langsung oleh fighter Rusia. Jadi ya dari semuanya itulah memang luas sekali ya. Kita tidak bicara politik luar negeri di sini, kita bicara sebenarnya lokal kita ya, yang kita tuntut pemerintahan ini yang sudah menyalahgunakan Pancasila itu saja bagi saya. Pak Robert, jadi antisipasinya sekaligus Pak Rajauti, antisipasinya seperti apa nih? Kekuatan PKS sudah diakui dengan kehadiran ambasadornya ke kantor PKS. Nah, gimana kita nih mengantisipasinya agar mereka tidak menang? Cerdaskan pengikutnya dengan kampanye segala macam dengan fakta. Selama ini mereka mendengung-dengungkan syariah, ya kan? Bandingkan dengan apa yang terjadi di Syria, mau Indonesia seperti Syria. Sementara mereka sudah memenangkan si Anies Baswedan di DKI. Apa yang mereka dapat? Kesejahteraan umum apa yang mereka dapat? Bukan kesejahteraan kantong pribadi di sini. Umum, semua bisa sama rata, terangkat kesejahteraannya, ekonominya, kan tidak. Nah, mereka harus sadar di situ. Ngapain dukung PKS? Udah tahu nanti kalian akan sama aja, bahkan terpuruk nanti. Bagaimana nanti mereka PKS itu menghajar itu pengusaha-pengusaha keturunan, pabrik pada tutup, lari ke luar negeri. Pajak nggak akan ada masuk ke Pemda atau ke negara. Mereka jadi korban, sementara kesempatan kerja di pabrik-pabrik itu pun jadi tertutup. Mereka jadi pengangguran. Itu harus disadarkan masyarakat. Jangan bodoh lah, politik agama itu jangan diikutin. Kita politik bernegara. Nih, kalau Anies menang ya, saudara-saudara, lihat ya. Kalau Anies menang jadi presiden Indonesia, kita sudah lihat ya, Anies jadi gubernur DKI ya. Melangsa itu ya. Kasihan itu ya, rakyat DKI itu ya. Sekarang kalau Indonesia dipimpin oleh Anies, lihat nih, kalian akan jadi pengungsi kayak gini nih. Sampai kalian anak kecil sampai pada mati di ini ya, di tengah laut itu ya. Waduh, Anda naik kapal nanti ke Australia kabur kalian naik kapal boat karet itu ya. Anda dari apa itu? Dari Pangandaran itu, wah, Anda dayung itu sampai ke Australia itu. Atau Anda dayung sampai ke Eropa. Kasihan tuh. Ini akan jadi sama kalian nih nanti nih di Indonesia nih. Kayak gini, kayak Rusia nih kan. Ini Pak Paul, melihat foto-foto yang Pak Paul tampilkan ini kejadian Maluku waktu Yusuf Kala biadab ini. Oh iya, Maluku kan terjadi juga, udah kejadian Maluku sama Poso kayak gini. Yusuf Kala, kau biadab. Ini orang Maluku seperti ini disiksanya nih Pak. Ya, Maluku sudah kejadian, saya nggak ngomong kosong ya. Maluku udah kejadian, Poso udah kejadian sampai waktu itu satu kapal itu ya, sampai ada yang jatuh dari kapal itu ya. Waktu saya ngeliat di videonya itu ada jatuh dari kapal ke laut itu ya, orang waktu mereka berebut naik kapal itu kan. Oh, kasihan loh, naik kapal gede tapi ya kalau yang di Maluku masih mending naik kapal gede. Ini pakai kapal karet loh, ini nyebrang ya dari Turki ya, dari kepulauan di Turki itu. Ya, dari Malta dia nyebrang ke Pulau Malta ke Yunani itu saudara ya. Nah, ini yang terjadi. Ini jalan darat ya, dari Istanbul mereka jalan lewat dari Syria ya, dari Syria mereka jalan terus muterin itu ya. Gini saudara. Berhari-hari, coba bayangin ya, waktu itu saljunya katanya ya, ada satu kawan saya saljunya waktu itu sampai selutut mereka jalan ya. Berat itu saudara, salju selutut sambil jalan tuh sampai banyak yang mati saudara ya. Waktu mereka lari nih kayak gini, nanti Anda kan ngalami kayak gini nih kalau Anies jadi presiden. Ya, serius saudara ya, jangan kalau itu kan katanya Pak di atas Anda ya, orang-orang Kristen kalian yang percaya sama Gilbert sama Johnny Peol, sial kalian nanti itu ya. Beneran nanti terjadi nih, saya ngomong, jangan ngomong saya ngutukin Anda, enggak ya.
Saya sedang memperingatkan Anda, ya. Kepentingannya saya apa sih coba di Indonesia? Sampai saya harus mengorbankan keluarga negaraan saya, sampai ibu saya meninggal aja saya nggak datang, ya kan? Demi Ibu Pertiwi yang sudah kalian rubah namanya jadi Umi Aisyah kan? Kasihan deh lu. Ya terjadi tuh. Udah sampai nangis-nangis Arab ini kan, yang kalian puja-puji ini kan. Aduh, ngemis sama orang kafir di sini saudara ya, ngemis minta diselamatin sama orang kafir. Saya salah satu volunteer sekarang ya, saya bekerja di ini ya, di yayasan yang ngurusin orang-orang ini ya saudara ya. Ya Pak Santi Amar kasih penutup Pak, kasih yang serem-serem Pak. Coba salah saya mau beres-beres barang buat besok ini. Baik, terima kasih Pastor Paul, teman-teman semua diaspora dan di Indonesia. Tahun 2023, 2024 penentuan nasib Indonesia dan kita. Mulai sekarang lakukan kampanye masif supaya Presiden dan Wapres yang terpilih betul-betul negarawan Indonesia dan mencintai bangsa serta rakyat Indonesia. Jangan lupa itu. Aktif, mari bergabung dengan Galarua sebab kita akan melakukan kampanye total ya untuk mencegah jangan sampai terpilih presiden seperti yang saya katakan tadi. Ya, jangan sampai terpilih presiden yang dari luar yang berideologi Islam ya, utamanya khilafah dan Wahabi. Mereka menang maut bagi Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Nah ini orang Iran yang ada di pinggir-pinggir jalan di Indonesia. Nanti kalian yang kayak gini di Singapura atau di Malaysia atau di ini ya, atau di Australia, kalian bikin bedeng-bedeng kayak gini nih kalau Anies jadi presiden. Jadi usia kalian yang biasa di rumah gedong, itu kemarin orang-orang Iran yang dilayani oleh Pak Santi Amar dan Galarua itu, mereka itu orang-orang kaya di negaranya, saudara ya, bukan orang kere, mereka orang berpendidikan. Mereka tinggalkan hartanya disita sama negara, ya, dan mereka lari kemari, ya, kere di sini, saudara. Tinggalnya di bedeng-bedeng kayak begini nih, ya, ada yang stres sampai ada yang bunuh diri segala macam, saudara ya. Itu nggak main-main, saudara. Anda kira jadi pengungsi itu enak, saudara? Saya ditolong Tuhan, makanya saya bisa tinggal di apartemen. Itu buat saya itu hoki namanya ya. Saya masuk, saya tinggal nggak tinggal di camp, nggak, cuma 2 minggu saya tinggal di camp, ya. Saya tinggalnya di rumah Belanda, saya dikasih rumah Belanda. Oh itu hoki, saudara. Alengso aja tinggalnya di kontainer itu, ya kan? Ya kan? Saya, ya kan dulu pernah cerita di sini kan? Saya tinggalnya di apartemen. Oh, bersyukur saya, saudara ya. Beruntung saya dari sekian puluh ribu refugee ya yang ada di sini. Saya bisa tinggal di rumah Belanda. Saya bersyukur ya. Dan tapi kan saya disertai oleh Tuhan Yesus, lah Anda disertai oleh siapa? Oleh Allah. Oke, kita akan tutup dalam doa. Pak Paul Dere boleh berdoa buat kita semua, Pak Paul Dere. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat